Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Abdullah Sungkars Channel. Kali ini kita akan bicara tentang satu fenomena yang sedang ramai dibicarakan di tingkat lokal di kota Tegal ini. Apalagi kalau bukan pembangunan Jalan Ahmad Yani yang konon ingin menyerupai dengan Malioboro Yogyakarta. Nah, ada yang menarik, Malioboro yang dicoba ditiru oleh banyak kota, sebagian sudah dibangun dan entah bagaimana performanya, kinerjanya setelah dibuat menyerupai Malioboro. Apakah memang mampu mengundang keramaian sebagaimana yang ada di Malioboro? Di tengah ramainya kota-kota meniru Malioboro, kita baca berita justru pemerintah kota Yogyakarta sedang berupaya untuk memindahkan pedagang kaki lima yang ada di sepanjang Jalan Malioboro pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga Jalan Malioboro akan menjadi full pedestrianis, jadi akan dijadikan full tempat bagi para pejalan kaki. Pada satu sisi kota-kota ingin meniru Malioboro, pada sisi lain Malioboro-nya sendiri sedang berusaha untuk berubah. Nah, kita lihat pembangunan atau yang secara formal disebut sebagai penataan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal yang seharusnya sudah selesai tanggal 25 Desember yang baru lalu, tetapi proyek itu masih jauh dari kata selesai. Oke lah, kita tidak akan berbicara bagaimana prosedur dari kegiatan atau proyek itu sendiri, tetapi bagaimana jalan yang sedang dibangun ini. Sebagian sudah terlihat seperti pada tayangan video dan beberapa foto. Barangkali ini nanti akan betul-betul menjadi penataan jalan. Jadi sebuah karya penataan jalan, kegiatan teknik sipil yang jauh atau belum mendekati kriteria desain arsitektur kota. Dalam hal ini jalan sebagai ruang publik. Kita lihat pertama dari skalanya, tampak tidak terukur, yaitu berapa pejalan kaki yang akan ditampung atau berapa prognosis, berapa perkiraan jumlah pejalan kaki dengan sediaan lebar pedestrian way yang relatif cukup lebar, mungkin menyamai atau bahkan lebih lebar dari badan jalannya sendiri yang hanya 5,5 meter itu. Nah, di luar skala juga dari sisi fungsi. Setelah pedagang itu, para PKL itu tidak lagi berdagang secara konvensional, tapi mereka akan diundang kembali berdagang kembali dengan menggunakan apa yang disebut dengan food truck. Jadi semacam kendaraan truk atau kabin di mana para pedagang
menjual makanannya atau dagangannya itu pada kabin-kabin bergerak ini. Artinya ya PKL kembali, hanya beda kemasan saja. Kemudian juga dari sisi skala lagi, yaitu skala dari parkir. Berapa jumlah pengunjung yang diharapkan, atau lalu lintas harian, atau lalu lintas pada peak hours, pada jam-jam puncak tertentu, berapa estimasi atau target dari pengunjung mobil atau sepeda motor yang diharapkan masuk ke kawasan Malioboro ala Tegal ini, kemudian akan ditempatkan di mana. Kalau digunakan on street, parkir di atas jalan itu, maka apakah sudah diukur antara panjang jalan yang disediakan dan jumlah mobil yang akan diharapkan masuk. Juga bagaimana manuver ketika kendaraan-kendaraan food truck itu masuk. Sementara sekarang yang kita lihat existing di dalam rangka proses pembangunan ini, terlihat ada kemacetan-kemacetan atau crowded, terutama di sekitar pasar pagi. Sebetulnya ini bisa menjadi warning ya, bagaimana penataan parkir nanti setelah Malioboro ala Tegal ini difungsikan. Pemirsa yang budiman, nah dari perspektif urban design sendiri, kita memandang ruang sebagai ruang 3 dimensi. Dalam hal ini ada bidang vertikal, ada bidang horizontal yang membentuk ruang, di mana ruang itu di dalamnya ada isi. Dari perspektif ini, secara arsitektur ruang publik, maka ini lebih merupakan karya yang horizontal, tidak mempertimbangkan dinding vertikal yang membentuk ruang ini. Jadi misalnya dengan ornamentasi pedestrian way, kemudian tekstur atau jenis penutup tanah yang digunakan atau jenis lantai yang digunakan, kemudian street furniture-nya itu yang dititik beratkan. Sementara pada dinding vertikalnya yang membentuk ruang ini, maka masih akan merupakan dinding berupa fasad-fasad pertokoan yang lama, yang tidak berubah dari kondisi existingnya sekarang. Juga yang mengisi, seperti terlihat di dalam foto yang ada di video ini, ruang yang terbentuk antara lantai vertikal dan lantai horizontal dan dinding vertikal ini, yang terlihat isinya adalah signage atau papan-papan reklame dan lain sebagainya. Kemudian juga kabel-kabel yang centang perentang yang mengisi ruang pada koridor jalan ini, terutama pada sisi barat koridor jalan Ahmad Yani ini. Ini nampaknya yang luput dari perhatian. Kemudian vegetasinya mungkin akan digunakan bunga-bunga yang sedang trending dengan warna-warna yang mencolok. Konon akan digunakan seperti itu, tetapi juga belum terlihat skala dari vegetasi ini. Kemudian bagaimana lightingnya, ini merupakan sesuatu yang masih harus ditunggu. Nah, bagaimana kemudian nantinya setelah berfungsi, apakah betul-betul akan ramai seperti Jalan Malioboro, atau
hanya sebuah proses penataan jalan biasa seperti yang kita sampaikan tadi. Terima kasih sudah menyaksikan Abdullah Sungkar Channel. Sampai jumpa pada bahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.